Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi, teman-teman. Ini nanti kita mulai 15.10 ya, teman-teman. Seperti biasanya. Ini bagi teman-teman yang apa baru hadir, selamat datang di kajian Meta Subuh ya, teman-teman. Ini sambil nunggu yang lain, 10 menit lagi kita akan mulai. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini mungkin ada yang baru, boleh tunjuk tangan, teman-teman. Yang baru hadir atau boleh komen, silahkan. Atau rata-rata ini ya udah ngikutin dari awal ya. Oh baru, Mas Salim. Jadi ini teman-teman, ini pertemuan ke-8 ya. Jadi nanti rekamannya setiap pertemuan terdahulu itu udah ada. Nanti tak share di grup member areanya. Bagi teman-teman yang baru hadir nanti bisa ikut ya, bisa join seperti itu. Kemudian ini nanti sudah 2 bulan berjalan ya. Jadi ini pertemuan ke-8 sudah 2 bulan berjalan. Jadi semoga tetap istiqomah. Ya nggak dipungkiri ya, ngiklan nggak bisa, kita nggak bisa ngiklan, belajar ngiklan sehari 2 hari terus bisa nggak bisa ya. Ya bisa belajarnya bisa sebulan 2 bulan 3 bulan kayak gitu ya. Nah, nanti kita coba riset lagi di mungkin di pertemuan ke-9 kita akan ulang lagi ya yang basic ini karena kemarin banyak yang apa minta untuk diulang kayak gitu. Nah, ini mungkin sudah ada yang praktek iklan, teman-teman, atau memang udah iklan, boleh komen dong sambil nunggu yang lain. Oh, Mas Harman, ini pertemuan kedua ya, Mas. Oke, jadi nanti bisa pantengin rekamannya. Siap, Mas Salim, selamat datang. Ini pertemuan ke-8. Jadi hari ini itu evaluasi iklan ya. Jadi jadi nanti teman-teman yang baru hadir bisa pantengin sebelumnya. Nah, ini langsung nanya nggak apa-apa ya, karena banyak pertanyaan dan hari ini memang aku buka pertanyaan banyak mungkin ya. Kok Mas Harman, iya. Kalau udah permanen ya ini Mas nanti bikin akun lagi atau beli aja akun. Ya, karena pilihannya ketika nanti kita mengajukan review, upload KTP dan lain sebagainya nggak disetujui ya nggak ada cara lain. Oh, Mas Salim udah praktek ini ngiklan apa Mas? Atau memang udah main lama di Facebook Ads ini? Oke oke, siap siap. Oh ini udah mulai banyak ya. 5 menit lagi akan kita mulai teman-teman. Eh Kalau ini kan apa ya? Kalau dihitung-hitung secara kurikulum ini artinya kita udah 2 bulan. Jadi 2 bulan itu dari mulai materi benar-benar basic mengenal apa business manager, kemudian mengenal business setting, bikin akun, nyoba iklan, bikin landing page, setting iklan, look alike, terus membaca iklan.
Total 8 pertemuan 2 bulan teman-teman. Ya, ini baru basic ya teman-teman. Nah, nanti kita akan coba share di grup eh, terus atau buat teman-teman yang baru mulai, nanti kita riset lagi ke pertemuan yang satu. Nah, nanti ini masih dipertimbangkan ya teman-teman. Ada lagi yang sudah praktek beriklan selain Mas Harman dan Mas Salim, boleh tunjuk tangan. Nah, kemarin itu ditanya ya sama apa Mas Tah sama marketer yang lain. Ini funnelnya apa Mas? Habis ini nggak ada, nggak ada funnel yang lain. Biasanya kan ngadain Zoom terus endingnya ada kelas berbayar ya. Oh enggak, ini enggak ya. Jadi pada pada bingung marketer-marketer yang lain nanya kemarin Jabri yang join nggak ada. Silahkan dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek nggak usah dipakai ya teman-teman. Tuh ya. Oke, ini aku coba tes share dulu ya teman-teman. Oh, udah kelihatan belum ya teman-teman? Share screen-nya. Udah ya. Udah, boleh komen. Udah kelihatan. Oke, siap Mas. Nah, nanti kita pertemuan 8 ini evaluasi iklan. Ini sederhana sih, aplikatif. Jadi nggak usah banyak matriks nanti, biar teman-teman bisa evaluasi. Kemarin banyak yang japri itu berkaitan suruh ngeliatin dashboardnya. Nah, di sini nanti langsung bisa menilai sendiri nih iklannya bagus atau enggak. Nah, gitu ya. Terus kita juga bisa meet up ya. Setiap Sabtu itu aku sering nongkrong di kafe Jalan Parangtritis bagi teman-teman yang ada di Jogja bisa ngopi-ngopi ya. Untuk yang di luar Jogja berarti via daring ini untuk silaturahimnya kita. Oke, selanjutnya kita mulai aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang, selamat pagi buat teman-teman yang masih istiqomah sampai ke pertemuan 8 ini. Kemudian bagi teman-teman yang baru, selamat datang. Ini kajian Meta Ads pada subuh ya. Jadi pertemuannya setiap Sabtu pagi jam 5 sampai jam 6. Kemudian ini kita sudah jalan 8 kali, jadi udah 2 bulan. Ya 2 bulan kemudian ada juga teman-teman tuh yang baru join jadi mungkin ini pertemuan ke pertama kedua dan ketiga nggak masalah nanti saya share member areanya dan rekaman-rekamannya itu udah ada di situ kemudian dari 2 bulan ini ya teman-teman alhamdulillah yang join itu udah 1.200 berapa itu ya 1.200. Nah ya maybe mungkin ada yang coba-coba kemudian ada juga yang mata-mata ini kenapa kayak gitu ya banyak ya. Nah, tapi intinya ini eh, kajian yang memang diperuntukkan untuk teman-teman yang membutuhkan. Kemudian kalau ditanya funnelnya apa, nggak ada.
nggak ada funnel selanjutnya. Jadi ya manfaatkan sebaik mungkin. Eh, saya coba kasih fasilitas yang eh, maksimal ya. Tak kasih member area untuk teman-teman bisa belajar. Nah, nanti dimanfaatkan. Ini pure gratis kayak gitu. Nah, selanjutnya kita hari ini em, lanjut apa materinya evaluasi iklan ya, teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman mengevaluasi secara mandiri iklannya ya. Nah, ini ya evaluasi iklan tentunya eh, apa baik dan buruknya iklan itu tergantung produknya masing-masing. Kemudian yang jelas kita harus tahu matriks-matriks untuk menilainya. Karena kenapa? Karena ini bukan berjudi ya, di mana kita bertaruh pagi hari 50.000 kemudian berharap malam harinya jadi 500.000. Enggak. Nah, nanti teman-teman bisa mengevaluasi lewat dashboard dan nanti tak kasih beberapa pengetahuan tentang matriksnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba menganalisa ini ya. Aku coba study case. Nah, ini ya. Ini sebenarnya pertemuan yang kemarin sudah saya singgung sedikit ya. Nah, tapi kita akan coba lebih dalam lagi. Nah, di sini ada model iklan. Contoh aja sih ini sebenarnya. Dua model iklan di mana iklan yang pertama, saya ulangin, iklan yang pertama itu ini pakai pembayaran otomatis. Study case kedua ini menggunakan landing page to WA. Nah, yang iklan langsung ke WA nggak saya bahas ya, karena memang di sini saya mencoba untuk ini teman-teman eh, bisa tak saranin bikin web atau landing page. Jadi iklan itu sebelum sebelum masuk ke WA ya ada landing page-nya dulu kayak gitu. Nah, nanti tak share. Nah, yang pertama kita akan bahas eh, iklan dengan tipikal funnel itu pembayaran otomatis, teman-teman. Ya, jadi kalau secara eh, struktur kita ngiklan nih, udah tayang di Instagram dan Facebook. Kemudian ada tombol kan di bawah ini, klik ya. Nah, ketika orang itu ngeklik akan masuk ke landing page kita. Habis ke landing page kita, oh kok menarik nih. Habis itu langsung mengarah ke pembayaran otomatisnya. Nah, habis dia membayar otomatis, transfer langsung dia dapat produknya atau kita mengirim produknya. Ini tipikal yang pertama. Tipikal yang kedua, ini ya sama iklan tayang, kemudian ngeklik akan dialihkan ke web kita. Nah, ketika dia udah baca tertarik, klik langsung chat WA sama CS nanti. Nah, nanti tawar-menawarnya, kemudian sellingnya ada di WA. Nah, akhirnya dia beli tuh, kayak gitu. Nah, ada KPI dan matriksnya, ya. KPI pertama adalah yang untuk pembayaran otomatis ya. Ini saya. Ini claiming dulu ya, ini saya nanti bisa diperhitungkan ya teman-teman. Karena tergantung margin dan harganya ya. Contohnya ini, di kasus ini ya, ini saya analogikan, ini tayang 10.000 ya. Jadi ada total impresinya itu 1.000. Iklan ini tayang ke 1.000 orang. Nah, saya eh, minimal yang ngeklik nanti ada namanya CTR. Yang ngeklik gambar ini, yang ngeklik gambar ini minimal 2% ya teman-teman. Minimal 2%. Nah, kalau eh, masih latihan nanti 1% dulu nggak apa-apa sih. Batas bawah banget itu 1%.
Jadi ketika ini yang ngeklik 2%, nanti ada 200 orang itu, dari 1.000 tayangan, 200 orang itu yang ngeklik, teman-teman. Nah, dari 200 orang yang harus sampai ke apa namanya landing page itu totalnya harus di atas 90%. Ya, kenapa? Ini berkaitan dengan kecepatan websitenya. Jadi nanti ada matriks outbound click namanya. Ya, ketika kita bandingkan dengan landing page-nya, jadi berapa orang yang ngeklik kemudian yang sampai ke landing page-nya, kalau kurang dari 80% ya, di sini tak naikin 90%. Kalau kurang dari 80% berarti web teman-teman lelet, lelet ya. Nah, habis itu eh dia baca nih landing page. Habis baca landing page, kemudian, wah bagus nih. Nah, di sini landing page kemudian pembayaran otomatis di atas 10%, teman-teman. Di atas 10%. Ketika ini kurang dari 10%, berarti apa namanya penawarannya kurang menarik, copywritingnya kurang menarik, perlu diperbaiki lagi. Nah, dia udah masuk ke pembayaran otomatis nih. Karena 10% jadi ada 18 orang. Nah, nanti yang kemudian dia membeli ya itu target 30%. Biasanya tuh 70% ya, teman-teman. Dia benar-benar membeli itu ya. Ini 70%. Karena produknya lumayan mahal, jadi 30% udah oke. Nah, nanti di sini tergantung harganya ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Kemudian study case yang kedua adalah ini langsung ke WA. Sama, ketika ini ada 1.000 tayangan, 10.000 tayangan ya. Nah, aku ngambil 2% ya. Artinya 200 orang harus ngeklik nih. Ketika kurang dari 20%, ini harus tak ganti jadi apa ya? Konten-konten yang akhirnya nanti clickable gitu loh. Nah, ketika ini kurang dari 1% sesuai dengan metrik tadi, berarti perbaiki dulu gambarnya karena ini pintu gerbangnya kan. Gitu. Habis itu ada 200 orang yang ngeklik, ini artinya udah bagus, landing page-nya udah cepet ya. Nah, habis itu dia masuk ke landing page, baca, kemudian masuk klik, dia masuk ke WA. Nah, nanya-nanya. Nah, ini juga 10% ya minimal. Nah, habis habis dia chat WA ada 18 chat atau lead. Nah, targetnya adalah 30% itu closing, teman-teman. Ketika ini nggak closing di atas 30%, berarti CS-nya perlu perlu teman-teman latih lagi. Nah, kayak gitu. Nah, nanti model evaluasinya seperti itu. Nah, ini adalah study case saja. Kayak gitu ya. Habis ini kita akan belajar tentang matrix-matrix ini. CTR, kemudian add to chart, content view, kayak gitu. Landing page view, apa sih pengaruh-pengaruhnya ya. Nah, tapi secara alur nanti evaluasinya seperti ini, teman-teman. Ya, itu. Nah, sebelum lanjut, aku lihat kolom pertanyaan kayaknya banyak banget yang nanya ya. Dari atas ya, Mas, di sini hujan, sinyal internet kurang baik. Ada rekamannya? Ada, Mas. Jaya, tenang aja, nggak apa-apa. Baru pertama, semoga belum terlambat. Tenang aja, Mas Ari. Nanti ada ininya ya, apa namanya? Ada rekamannya. Bentar, Mas. Wah, ada yang reset, Mas Hanif. Bentar ya, Mas. Oh, banyak ya. Ya, Amin. Ini Mas ada Mas Yudi.
Mas Yudi, bagaimana cara bikin landing page di pertemuan keempat, Mas? Nanti di-share aja. Mas Adil outbound click, intinya outbound click itu ini, Mas, kita mau ngukur kecepatan landing page. Jadi secara matriks itu nanti ada outbound click, kemudian ditarungkan dengan landing page view itu loh. Nah, dibagi aja berapa persen nanti. Tidak, Mas Salim, nggak apa namanya, nggak fix karena nanti beda harga, beda produk, nanti beda lagi. Tapi ada yang udah valid tuh kayak CTR ya minimal 1% atau landing page yang udah valid itu ini, Mas, CTR ya. Kalau bisa CTR-nya itu di atas 1%. Kemudian kecepatan landing page-nya itu dari dia ngeklik sampai ada orang yang masuk ke landing page itu minimal 80%. Jadi semisal ada orang 100 yang ngeklik, minimal banget harus 80% itu masuk ke landing page itu udah valid. Sama kalau bisa ya itu sih yang udah fix kayak gitu. Bismillah izin bergabung, Mas Mirja dari Tangerang baru mulai menambah meta ads. Siap, siap Mas Mirja. Semoga cocok. Baru mulai perdana. Eh, Bedanya klik tautan kalau klik iklan. Bentar, bentar Mas. Nanti kalau ada apa namanya matrix, nanti kan ada all click sama klik tautan. Nah, klik tautan itu ini Mas, apa namanya? eh, Klik link di luar Facebook yang dia menuju ke luar Facebook. Ya, izin gabung. Oke, tadi Mas Hanif ada yang eh, apa resen, silahkan kalau mau lanjut Mas Hanif. Jadi Mas Hanif Sudah, mau, Mas, sudah terjawab. oh Terima udah, kasih. oke siap. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba lanjut di kita akan kenalin matrix ya. Nanti yang baru mulai telan mentah-mentah dulu aja ya teman-teman. Eh, ada beberapa matriks yang perlu teman-teman ketahui. Nah, nanti ini tak bagikan juga ya, teman-teman. Ini udah tak kasih study case-nya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah nanti men-setting dashboard-nya itu ada ini, GPM, reach, impression. Nah, aku jelasin satu-satu ya, teman-teman. GPM, cost per mil ya. Jadi cost per mil itu ini matriks untuk melihat berapa sih biaya iklan kita. Jadi ini kan lumayan mahal ya biaya iklannya itu. Ini kan 45.000 artinya kita harus mengeluarkan 45.000 atau si Facebook itu memberikan harga per 1.000 tayangan itu 45.000. Ini di hari kedua 43.000. Jadi fluktuasi banget. Nah, di sini nanti yang mengendalikan adalah Facebook ya kayak gitu. Kemudian reach, reach itu berapa akun yang dijangkau, jumlah akunnya ya. Kalau impression itu jumlah tayangannya, teman-teman. Saya ulangi, impression itu tayangannya, kalau 414 itu akunnya. Sehingga ketika kita lihat kayak gini, kita bisa baca ya, satu akun dimungkinkan bisa melihat dua kali. Karena ini kan jumlah akun yang eh, di reach itu kan 414. Padahal jumlah tayangan iklannya itu 450. Ya, bisa jadi ini dua kali ketayangan. Nah, kayak gitu.
Kemudian CTR all itu artinya ini ya, apa? CTR orang yang ngeklik iklannya tadi. Jadi jumlah 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 kegiatan ngeklik ya, baik like semuanya ya. Kalau CTR link eh, apa namanya? eh ini presentasi persenannya ya, ngeklik linknya ya, teman-teman. Link apapun ya ini. Nah, kalau outbound klik itu klik yang menuju keluar, namanya kan outbound ya, keluar Facebook. Kayak web kita kan itu di luar Facebook. Nah, makanya kita menggunakan outbound klik ini orang yang ngeklik keluar link kita itu berapa, kemudian yang berhasil masuk ke landing page itu berapa. Nah, ternyata 84%. Oh, masih oke lah kecepatannya. Nah, kayak gitu. Jadi perwarna ini udah mulai apa ya namanya ya? eh udah membedakan sih, ya, udah membedakan. Katakanlah yang orange ini berkaitan dengan budget. Budget segini ternyata aku dapat eh, berapa tayangan. Itu. Kemudian ini berkaitan dengan gambar teman-teman. Udah bagus belum eh, kliknya. Nah, habis itu ini berkaitan dengan kecepatan webnya yang hijau ini. Ya. Nah, kalau yang ini dari landing page ke add to chart. Artinya dia melihat landing page, kemudian memutuskan untuk ngeklik tombol. Karena di tombol itu aku kasih apa event add to chart. Nah, ini ya. Dari 12, dari 21, kemudian yang akhirnya apa namanya? Akhirnya ngeklik itu 13 orang ke pembayaran otomatis. Oke, udah di atas 10%, udah bagus. Nah, nah, kemudian ini ya, dia kan masuk ke pembayaran otomatis, kemudian eh, ngisi form, kemudian ngeklik bayar. Nah, ini aku catat purchase. Nah, itu ya teman-teman. Kadang ada yang purchase itu belum transfer, ada juga yang udah transfer. Nah, nanti ada benar-benar purchase dan eh, closingnya teman-teman, yang benar-benar duitnya masuk. Nah, ini biasanya tak gunain kayak gini. Ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa men-setting di dashboardnya untuk memasukkan apa namanya matriks-matriks ini. Karena kalau bawaan nanti belum muncul. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman masuk ke dashboard ya. Ini ya. Nah, ini yang baru mulai mungkin ada kebingungan nanti langsung pantengin aja di pertemuan sebelumnya ya yang bagian dashboard. Nah, caranya gimana? Nah, di bagian kolom custom ini ya, saya ulangi, di garis tiga ini custom column, kemudian pilih ini teman-teman bagian bawah sendiri, customize ini, klik, pastikan bahasa Inggris dulu ya teman-teman. Nah ini ya, pilih ya, pilih, kamu centangin aja, nah ini ya centang, nah biar dia masuk di sini teman-teman. Ketika nggak teman-teman nggak centang nanti dia nggak masuk. Nah ini. Nah, ini dicentang ya, yang sesuai dengan apa di Excel tadi ada apa aja. Nah, dicari kemudian diklik. Nah, dia otomatis akan masuk tuh di sini. Nah, ini semisal aja. Nah, ya. Nah, dia akan masuknya di sini. Semua yang kita centang tadi masuk ke sini. Nah, teman-teman bisa ya ini digeser ke atas biar menentukan urutannya. Nah, kayak gini. Habis itu jangan lupa simpan presetnya. Misal I.
iklan kasur satu ya. Kemudian aplik. Nah, dia udah muncul di sini teman-teman. Sorry, sorry. Nah, ini ya. Nih, banyak kan? Akhirnya kan banyak banget nih matriksnya. Nih. Oke, jadi cara menampilkan matriks tadi di situ saya ulangin di kolom, kemudian customize kolom ya, yang akhirnya nanti akan tampil semua matriksnya seperti ini. Oke, kita beralih ke kolom pertanyaan dulu. Ini ada yang raise hand, Mas Marikar, silahkan Mas. Iya, saya langsung aja Mas ya. Lebih efektif mana untuk iklan properti, baik itu properti komplek maupun properti second, untuk iklan di Facebooknya itu langsung ke CTWA atau ke landing page dulu Mas untuk properti ini. Properti ya, Pak. Ya, Kalau mainnya properti gini sih, Pak. Karena kadang ini ya, apa namanya, eh kita langsung nembak produk di mana produknya itu kan harganya ini ya, Pak. Mungkin ratusan juta atau MM-an ya. Kan seperti itu toh. Nah, hmm. biasanya gini, Pak, mainnya. Maaf ya, aku share, Pak. Biasanya kita bikin funneling dulu, Pak. Apa yang dimaksud funneling apa? Funneling itu kayak gimana sih kita pokoknya kita mau mendesain bagaimana sih alur perjalanan si customer yang kemudian akhirnya mau pembeli gitu. Biasanya gini, eh iya iklan yang kita sebarkan iklannya itu kita tujuannya cari cari prospek dulu. Biasanya ya, Pak. Kalau apa properti bisa yang kita iklankan itu kayak PDF atau webinar eh, bikin webinar cara punya properti bisa gratis bisa berbayar ya. Nah, baru nanti ketika ini udah dapet database-nya, katakanlah yang download PDF-nya atau yang ngeklik PDF-nya, kemudian menyertakan nomor WA dan lain sebagainya udah 1.000. Nah, kemudian ini udah yang ikut webinar udah 5.000 semisal. Baru yang kita apa namanya eh, yang udah panas dan udah kenal ini baru kita tawarin ini propertinya. Nah, biasanya agen-agen properti itu kan banyak ya untuk closingnya bisa mengajak ke lapangan atau ngajak ngopi, bahkan funnelnya ada traktir kopi dulu, ngopi ngopi properti semisal. Nah, baru nanti closingnya satu, dua, tiga, misal ada 3 fase yang kemudian nanti ini baru ditawarin hard selling propertinya 1 M misal. Ada satu apa ada 3 fase. Jadi yang kemudian yang kita iklankan itu malah bukan propertinya, tapi produk pancingannya ini, Pak, biar dapat prospek. Nah, ada juga yang dia langsung ke propertinya ini. Biasanya agak mahal sih. Dan apa ya? Ya kondisinya kan dia belum kenal dan belum akrab dengan kita, di mana nanti dia trustnya itu mungkin belum kuat banget ya, karena produknya mahal. Nah, untuk mensiasati itu biasanya menggunakan 3 tahapan ini, Pak. Dari mulai produk pancingan,
udah mulai engage ya. Kemudian kasih lagi apa, baru tembak produknya. Nah, kayak gitu. Biasanya kalau langsung to the point produk, biasanya katakanlah iklan properti langsung ke WA. Kemungkinan banyak yang nanya-nanya doang, Mbak, nanti. Nah, betul, Pak. Jadi banyak chat yang masuk itu kita cuman nanya dan itu Iya, capek ya? eh, konversinya itu Rendah jauh kan? banget gitu loh. Jauh banget dari masuk masuk lead yang masuk ya. Ya istilahnya eh, chat yang masuk itu dari 40 itu eh, satu pun itu udah bagus gitu, Mas. Seperti itu. Ya, Jadi kita banyak apa namanya. Jadi strategi ini juga cukup bagus sih ya. Jadi kita kasih pancingan dulu dengan apa namanya baik itu edukasi ya, ya edukasi. edukasi untuk apa kepemilikan properti atau mungkin seperti apa ya Hmm. yang berhubungan dengan properti. Nah, setelah masuk baru kita tawarin itu ya. Ya, Oke oke siap. Makasih Mas. siap, Mbak. Soalnya kondisinya nanti untuk memfilter mana yang dia serius sama mana yang dia cuma impulsif ngeklik aja gitu loh, Pak. Kan banyak orang iseng ya. Biar Betul kita betul. biar kita nggak capek ini nyesin. Justru juga karena kalau kita iklan seperti itu, saya pernah coba kemarin itu, yang ngeklik juga kompetitor gitu, Mas. Hmm. Jadi kita bayar mahal itu pun diklik sama kompetitor gitu. Eh, Jadi kan ya sia-sia gitu. sia-sia. Iya betul betul. Oke siap siap. Siap. Makasih, Mas. Siap, Pak. Semoga bermanfaat. Ini banyak banget ya. Bentar ya, teman-teman. Saya urutkan dari atas ya, teman-teman. Wah, ternyata makin banyak ya yang join ya. Oke, oke, oke. Bentar ya, sabar ya, teman-teman. Eh, siap, Mas Rudi. Baru pemula. Siap, nanti tak kasih rekamannya. Eh, ini Mas Widianto Iko. Kemarin saya coba setting iklan dengan awareness. Kok nggak bisa diarahkan ke WA ya? Bisanya ke Messenger doang. Nah, coba dicek udah dipasang belum. Oh, kalau awareness nggak bisa ke WA, Mas. Coba engagement atau traffic, Mas Widi, objektifnya. Ya, kalau mau kearahkan WA. Kalau eh, kalau mau langsung ada yang ngechat, tak saranin langsung sales. Kalau traffic, kalau awareness nanti nggak ada yang ngechat. Pasti itu, walaupun biayanya murah banget ya. Mungkin Rp5.000, Mas Widi atau teman-teman dengan objektif awareness itu Rp5.000 udah dapat berapa ribu ini ya, reach. Apa yang mendasar kenapa harga klik iklan berbeda-beda ya? Akhirnya ini biaya iklan saya mahal sekali. Jadi Mas Saiful ya, jadi penilaian si Facebook itu dengan menggunakan CPM yang sudah tak jelaskan tadi, cost per mil, yang menyebabkan harga itu naik adalah ya hukum permintaan dan penawaran ya. Karena di niche itu jumlah pengiklannya banyak, akhirnya harganya kan naik. Ya kayak gitulah model ketika harga produk, maaf, ketika permintaan itu banyak kan harganya naik. Nah, logikanya kayak gitu sih. Nggak apa-apa, Mas Salim. Ketika CTR-nya di bawah 1%, tapi cost per lead-nya itu udah oke ya, lanjutin dulu. Nah, tapi apa namanya? Ketika ini udah bagus ya, ketika lead CTR-nya nanti dinaikkan ya, diperbaikan iklan, berarti kan nanti akan lebih bagus lagi nih, lebih banyak lagi yang ngelit ya. Nah, itu sih. Tapi ketika ini udah untung dan di bawah 1%, lanjutin aja.
Rekaman pertemuan sebelum semoga ada ya ada member areanya. Terima kasih udah bantu jawab Mas Samsudin. Oke, Mas Halim, ini menarik nih. Jadi dengan model retargeting bisa juga karena kondisi produknya yang mahal, jadi bisa menggunakan strategi ini. Contoh strateginya adalah kayak Mas Halim, kita menyebarkan gambar atau video, ya, gambar atau video, enaknya sih video sih, video, kemudian pakai objektif awareness atau traffic ya teman-teman. Nah nanti orang-orang yang lihat video itu atau yang masuk ke landing page itu, kemudian kita bisa apa namanya retargeting ulang, iklanin ulang seperti materi yang kemarin tuh, lookalike, custom audience. Nah itu bisa. Atau dengan model funnel tadi. Jadi kita apa namanya beriklan dengan produk pancingannya ya bisa bentuk PDF, bisa bentuk apa ya webinar yang sering teman-teman ikutin ya. Kemudian di endingnya ditawarin. Nah, itu juga bisa. Mas Nanan bisa diulang tampilkan funnel. Oke, nanti nanti tak bahas di anu khusus saja, Mas. Di kelas khusus saja. Mungkin pertemuan tadi case barusan apakah work juga untuk produk edukasi? Ya, cocok Mas. Nah ini produk edukasi sebenarnya, ya kan? Tubuh ini. Pernah coba Mas berkali-kali gagal di media syarat untuk media berapa edit ukuran tetap kena masalah placement. Amannya 1:1, Mas. Mas berapa target jumlah audiens juga berpengaruh dengan harga iklan ya? Kalau harga iklan itu pengaruhnya itu tadi ya, banyaknya pengiklan yang main di sana ya, teman-teman. Mas Heru Khairuddin bisa di-share matriks KPI-nya. Ini produk saya ya, teman-teman. Nanti bisa di anu sendiri, bisa dievaluasi atau ditambahin sendiri ya. Ini funnelnya tadi, Mas Anan ya tadi ya. Ini properti ya. Misal funnel satu, ini tak rapiin, ini belum rapi ya. Tapi nanti bisa macam-macam sih anunya. Misalnya funnel satu. Nah, di funnel satu ini teman-teman bisa mainin apa PDF, cara beli rumah, cara beli cara beli rumah pertama. Wah, mancing banget nih. Nah, PDF-nya tuh bisa gratis, bisa ini ya, berbayar ya. Yang penting tujuannya dapat database tahap ini. Database. Bisa webinar cara beli properti tanpa KPR. Wah, ini sering kayak gitu bisa ya. Nanti ini terserah teman-teman ya. Apalagi yang udah main properti lama pasti headline-headline yang memancing ini pasti udah khatam ya. Database ya. Ini pokoknya database namanya. Kemudian baru dari database ini bisa langsung hard selling atau ya konsultasi misal ya konsultasi atau traktir kopi atau apalah yang kemudian tujuannya kan beda-beda nih kalau ini tujuannya branding aja jangan jualan dulu di sini nah kayak gitu nah baru teman-teman bisa jualan di tahap ini karena kan udah kenal ya nah ini khusus produk-produk yang memang harganya tinggi ya nggak mungkin toh kita itu ngajak nikah di pertemuan pertama ya digambar lah. Nah, sama kayak gini, nggak mungkin kita langsung jualan di pertemuan pertama.
Misal aku ketemu siapa nih, Mas Hanif. Mas, beli propertiku ya, 1 M ya. Agak sulit ya. Nah, ini tahapannya. Kemudian matriksnya ini, teman-teman. Kalau di saya, ini CPM ini maksimal itu tak kasih sekalian ya, lebih kecil dari 35.000 tak anggap anu Mas murah. Kemudian CTR-nya ini di atas 1%. Ini ya, sorry teman-teman. Kemudian outbound kliknya ini di atas 80%. Semoga membantu ya ini ya. Nah ini udah pasti ya. Nah kalau landing page ini nanti tergantung produknya. Ketika contoh nih, properti atau mesin seharga 100 juta. Langsung dicantumin harganya di landing page. Kemungkinan nggak bisa dapat 10% nanti yang ngeklik iklan itu. Nah, ini tergantung ya. Kalau produk di bawah 100.000, 200.000 bisa pakai apa namanya 10%. Ya, nah nanti bisa kayak gitu, teman-teman. Ini udah ada sih matrix-matrixnya. Nanti bisa dicantumin dulu, coba teman-teman ya. Jalanin iklan 3 hari kan udah muncul angka-angkanya ya. Nah, habis itu nanti tak share ini ya. Caranya gimana? Teman-teman jangan langsung isi di sini karena ini kan bareng-bareng ya nanti ya. Teman-teman copy dulu, copy dulu ya. Copy, kemudian teman-teman bikin halaman baru. Nih ya, bikin halaman baru. Mana nih? Bikin halaman baru, kemudian dipastekan. Nah, ini udah jadi milik teman-teman sendiri dashboardnya. Kalau nanti langsung diisi di sana, nanti itu kan bisa dilihat semua orang ya. Nah, ini. Itu teman-teman. Tuh, ada pertanyaan lagi, silahkan. Bisa Mas Samsudin nanti tak share di grup linknya evaluasi iklannya. Ini baru evaluasi iklan yang sederhana ya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Nanti semisal berjalannya waktu nanti bisa nambah matriks yang lain ya, didetilkan. Tapi untuk saat ini itu dulu aja matriksnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, biasanya ada beberapa study case. Contoh, Mas, di sini CTR-ku di bawah apa 1%. Tapi kalau closing ya udah, kalau masih untung lanjutin aja ya. Atau Mas di sini aku itu harganya 70.000. Nah coba di closingnya, ketika closingnya masih untung lanjut gitu ya. Nah akhirnya tolak ukurnya adalah masih untung atau enggak sih. Ketika masih untung baru kita perbaiki sedikit demi sedikit ya, entah gambarnya, entah landing page-nya kayak gitu. Nah, kemudian cara evaluasinya, teman-teman itu per day harus ngisi ya. Ini kan udah ada tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai tanggal ke 30 ya. Nanti setiap pagi teman-teman harus ngisi. Katakanlah habis subuh teman-teman ngisi itu. Misal sekarang tanggal berapa? 17. Berarti teman-teman ngisi yang tanggal 16 yang kemarin diisi. IPM-nya berapa ya yang kemarin ya?
Kemudian rate-nya berapa ya. Jadi kita bisa evaluasi tuh fluktuasinya. Ini fluktuasi harganya per tanggal atau per hari kan beda-beda nih. Tapi kan rentangnya itu aja ya, di rentang 44 sampai 46 ribu ya. Nah, itu masih oke. Nanti ketika harga pas naik, berarti rate-nya juga menurun. Nih, rate-nya kan menurun. Nah, kayak gitu. Nah, otomatis ketika rate-nya menurun, impression-nya menurun, ya pasti akan turun nanti yang masuk ke landing page. Nah, nanti ketika udah tiap hari ngisi kayak gini, udah hafal sendiri. Itu ya. Kemudian, di akhir bulan, teman-teman udah punya rata-rata. Oh, rata-rata harga bulan ini ya. Oh, rata-rata klik ya itu 8% ya. Rata-rata closing nanti berapa? Berapa puluh orang. Total budget bulan ini. Nah, nanti udah terakumulasi rata-ratanya di sini. Gitu, teman-teman. Jadi harus tiap hari nanti. Nah, itu silahkan kalau ada yang mau bertanya masih ada 5 menit lagi. Cukup banyak ya. Nah, nanti tak kasih linknya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apa pertemuan yang kemarin. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan? Semisal tidak, kita akan akhiri. Ya. Nah, kalau nanti malu atau ini nih. Sorry, ini ada Mas Mufti. Pernah running iklan paling lama berapa lama, Mas? Berapa ya? Bisa berbulan-bulan, Mas. Ketika kita udah ketika kita udah apa namanya? Udah dapat iklan paling apa namanya gambar atau winning iklannya itu expirednya mungkin 3 sampai 4 bulan, Mas. Jadi siap-siap aja di bulan kedua itu kita nambah iklan lagi buat jagain iklan sebelumnya. Nah, gitu. Wah, mantap ini, Mas. Ini direct message, ada yang direct message ya. Mas minta tip funneling untuk promosi jasa pembuatan software. Ya, jadi target marketnya perusahaan ya. Waktu pasang iklannya gini aja, apa namanya? Waktu yang nanti tayangnya jam 1 malam aja, Mas, dijadwalin. Mas di grup ya bisa konsultasi juga nggak atau semacam diskusi tadi guys. Langsung japri aja, Mas, karena kan jumlah member di grup kan udah 1.000-an ya. Nanti ketika tak buka itu biasanya pada gretek ya, biar nggak ganggu yang lain. Langsung japri aja. Kalau jangkauan udah mulai menurun, eh, jadi apa akun gambar atau iklannya jangan cuma satu, Mas. Ya, siapin 4 sampai 10 nggak apa-apa. Buat biar nanti ini jagain iklan yang expired itu. Nah, funnel link nanti tak bahas selanjutnya lagi aja, Mas. Gitu. Nanti teman-teman bisa japri aja, saya nanti tak jawab ya. Gitu teman-teman, terima kasih. Selamat praktek, selamat beraktivitas, selamat 17-an ya. Nanti lomba-lomba merdeka. Nah, saya akhiri teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Mas. Oke, siap, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.